Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Fauzia. Saya dari FICT 2B. Di sini saya akan menjelaskan serta mengcoding untuk UAS dari mata kuliah pemrograman website. Sekarang saya akan menjelaskan dari awal. Di sini kita ada aset. Kenapa saya memasukkan aset? Karena nanti pas waktu di websitenya itu saya mau memunculkan sebuah gambar. Nah, si gambar itu saya kasih nama yaitu image 1 sampai 4. Tetapi untuk image 2-nya ini enggak saya pakai karena terlalu banyak. Jadi yang saya pakai itu hanya image 1, 3, dan 4. Nah, ini itu bakal ada di dalam admin PHP. Ini adalah tampilan dari codingan admin PHP di mana saya menggunakan untuk CSS-nya itu saya menggunakan dua. Yang pertama itu saya menggunakan internal, yang kedua itu adalah eksternal. Nah, untuk eksternal saya menggunakan yang namanya adalah gaya petugas CSS. Nah, di sini semua dari CSS-nya itu ada di dalam gaya petugas, tapi enggak semuanya. Ada sebagian yang saya masukkan ke dalam internal CSS-nya seperti yang di bawah ini. Nah, jadi ini saya tambahkan di dalam adminnya. Kenapa? Karena dalam CSS-nya itu udah terlalu banyak codingan CSS. Takutnya saya header gitu ya, karena takut terlalu banyak jadi nggak tahu gimana, dan takutnya ada banyak yang numpuk gitu atau double, jadi saya tambahinnya dalam internal untuk stylenya. Nah, di sini itu ada location index PHP. Nah, di sini silakan login dulu. Nanti dimana untuk mau masuk ke dalam adminnya kita harus login dulu. Misalnya di dalam sini, nah ini adalah tampilan dari loginnya. Semisalnya dari nah dari sini misal kita login dulu. Nah, silakan login terlebih dahulu. Untuk tampilan loginnya seperti tadi, lebih baik kita penjelaskan untuk ke login dulu. Nah, di sini saya login. Nah, di sini itu ada login. Nah, ketika kita mengklik login, dia bakal mengarahkan locationnya ke admin PHP. Jadi dia bakal masuk atau pindah page itu ke admin PHP. Nah, di sini ada tambahan, ada bacaannya, title-nya login petugas. Nah, di sini juga saya memasukkan yang namanya animasi biar si website itu lebih hidup lagi. Nah, di sini saya menambahkan animasinya itu animasi bubble. Jadi si bubble-bubble-nya itu keluar dari bawah dan berterbangan. Untuk animasinya saya menggunakan animasi yang real time. Jadi bukan hanya yang bergeser-bergeser aja, tapi animasi yang berulang kali real time-nya gitu. Nah, ini untuk warna-warna dari bubble-nya. Terus ini untuk loginnya. Nah, nanti di sini ada login. Ini masih dalam. Nah, ini script. Script ini adalah script dari script dari animasi login. Nah, si animasi login ini adalah untuk membuat atau membuat animasi background gelembung itu jadi kayak apa ya, kanvas dibuat full screen dan diletakkan di belakangnya gitu. Jadi diletakkannya itu di belakang bagian, nah dari belakang bagian si login ini gitu. Jadi dia nggak menghalangi si loginnya ini. Jadi si bubble-bubble-nya itu nggak kesini, tapi dia bakal ke belakangnya. Jadi dia nggak bakal nggak bakal ngerusak si pengguna untuk apa sih ini ribet banget gitu, enggak. Nah, terus dari bubble ini tuh dibuat dengan ukuran warna sama kecepatannya itu diacak, lalu kayak bergerak perlahan ke atas gitu. Nah, ini untuk codingannya dalam login. Misal kita bisa masuk untuk loginnya, kita menggunakan loginnya itu dari Nindi Fauzia. Kenapa saya memasukkannya Nindi Fauzia? Karena pada database-nya itu, nah di sini
database petugas itu saya memasukkan, bentar. Nah, di sini itu ada Nindi Fauzia sama admin utama, karena di soalnya itu kan minimal masukkan 2 untuk bisa masuk. Nah, di sini saya memasukkan admin utama sama Nindi Fauzia. Di mana kata sandinya kenapa tidak terlihat? Karena kita menggunakan yang namanya MD5. Jadi sehingga si kata sandinya itu kuat gitu, nggak gampang untuk dibobol gitu. Yang harusnya kan kata sandinya kan menampilkan kan Nindi 123 atau admin 23, tapi di dalam MySQL-nya itu nggak tertera, malah kayak kata sandinya itu acak gitu. Jadi biar memperkuat si kata sandi tersebut gitu. Kayak di sini udah ada Nindi Fauzia karena di database-nya ini udah ditertera Nindi Fauzia sebagai operator. Kita masuk, kita login aja. Nah, ini bakal ada tampilannya. Lalu di sini saya tambahkan animasi kayak konfeti gitu. Jadi nanti pas kita baru login dia bakal mengeluarkan kayak bubuk-bubuk gitu. Nah, itu warnanya warna-warni gitu. Nah, di sini saya udah menambahkan dashboard petugasnya. Jadi ID petugasnya itu 2 karena tadi kan dalam database-nya itu kan 2 ya. Nah, di sini ID-nya itu 2, berarti di sini 2. Namanya benar Nindi Fauzia dan kelompoknya itu sebagai operator, benar operator. Nah, di sini saya waktu loginnya itu tanggal 22 bulan 12 2025 jam 7.58 lewat 13. Nah, di sini saya menambahkan yang namanya static pendaftaran, di mana kita jadi bisa tahu gitu ada berapa persen sih mahasiswa yang daftar ke kampus kita gitu. Nah, di sini kita ada dari SMA itu ada 60%, terus dari SMK ada 30%, dan dari yang gap year itu ada 10% gitu. Terus di sini juga saya menambahkan kayak dokumentasi proses penerimaannya. Nah, untuk bagian dashboard ini di dalam codingannya kita langsung masuk ke admin PHP-nya. Nah, ini sama seperti ini ada indeksnya, location-nya. Nah, kayak tadi yang sudah saya jelaskan pada awal. Lalu di sini juga ada style kayak yang awal juga. Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Ada 2 CSS yang saya tambahkan, yaitu ada di eksternal, yaitu di gaya petugas CSS, dan ada di internal di masing-masing filenya gitu. Nah, di sini saya menambahkan si debar PHP. Kenapa menambahkan si debar PHP? Agar si tampilannya ini tuh ada gitu. Jadi kita tahu mau kemana ya, mau tambah petugas atau yang lain-lain gitu. Terus di sini juga, nah untuk dalam di ini adalah tampilan yang ada pada di sini. Nah, ini dashboard data petugas itu yang bisa kita ambil dari sini. Nah, dashboard petugas, nama data, akurat, ID petugasnya berapa. Kalau misalnya kita masuk sebagai admin, berarti otomatis ID-nya itu 1. Terus namanya admin utama gitu, seperti yang udah sesuai di database. Nah, waktu loginnya ini menggunakan login time. Terus di sini ada grafiknya. Nah, ini adalah codingan untuk dalam grafik yang ada di sini. Nah, ini adalah codingannya dari tampilan grafik yang ini. Terus di sini juga kita ada nambahkan dokumentasi. Pada awal saya sudah jelaskan bahwa saya menambahkan aset, yaitu untuk bisa memanggil si image-nya dalam sini. Nah, di sini saya cuma ada image 1, 3, sama 4. Karena yang 2-nya nggak saya tambahkan karena terlalu banyak, jadi saya hanya menambahkan 3 foto saja. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Nah, ini adalah dokumentasi proses penerimaan mahasiswa baru seperti itu. Nah, terus ini adalah skripnya, dimana ini adalah skrip untuk kompeti yang tadi gitu. Jadi saya ketika DOM content loading gitu ya. Nah, si sistem ini menunggu sekitar 400-an ms untuk membuat kanvasnya itu full screen atau acak dan posisi acak kayak konverti yang baru di
buka gitu, jadi dia kayak gitu, kayak selamat datang, jadi dia ada kayak animasinya gitu. Nah untuk warnanya ini saya menyesuaikan, ada warna dari lavender, terus ada kayak oranye gitu, dan di sini ada warna kayak apa ya, kayak buah apa gitu. Nah, terus di sininya juga udah ada saya tambahkan. Nah, ini untuk animasi kompeti sederhana dari codingan yang tadi. Kalau tadi kan itu kan dari ininya, skripnya. Nah, ini juga sama skripnya dari biar si kompetinya itu kayak nyala gitu. Ini masih sama saja. Nah, udah. Terus saya juga mau menjelaskan, udah. Nah, saya mau menjelaskan bagian sidebarnya terlebih dahulu sebelum ke tambah petugas, lihat data petugas, dan logout. Jadi saya mau menjelaskan dari codingan si sidebarnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada sidebar PHP, yaitu yang menampilkan agar dia muncul di sini. Jadi saya satukan semua di sini dari sidebar dari dashboard, tambah petugas, lihat data petugas, dan logoutnya. Jadi kita tuh ini tinggal manggil-manggil aja. Misalnya dari dashboard berarti kan ke admin PHP ya. Nah berarti di sini kita tulisnya admin PHP, jangan input PHP. Kenapa? Karena kalau misalnya kita di sininya dashboard, tapi di sininya input PHP, nah dia bakal otomatis ke input PHP, bukan ke admin PHP untuk menampilkannya, karena salah gitu. Nah ini juga sama. Terus ini ditambahkan aktif, kenapa? Karena ketika semisalnya kita mengklik ini, nah dia bakal kayak ada pembeda dari yang lainnya, dari menu yang lain gitu. Itu adalah aktifnya, itu adalah untuk pembedanya gitu. Nah udah untuk sidebarnya. Nah untuk sidebarnya juga saya menambahkan kayak animasi. Nah animasi seperti kincir atau bunga seperti gini. Nah dia biar lebih kayak unik gitu. Nah untuk ininya, untuk codingannya itu dari sini. Nah jadi dia tuh kayak kayak muter real time gitu lah gitu. Nah ini untuk kayak warna-warna dari si yang tadi, yang kincir angin atau si bunganya gitu. Jadi diambil dari animasi yang seperti ininya. Nah untuk functionnya itu ada di sini. Gitu. Oke, setelah selesai ke bagian dashboard dan sidebarnya, saya mau menjelaskan ke tambah petugas. Nah di sini juga saya menambahkan animasi, tapi tidak seperti ada animasi real time-nya, hanya animasi geser-geser seperti biasa aja untuk animasi sederhana. Nah, di sini ada tambah petugas, itu ada di bagian input PHP. Nah, di sini saya menyambungkan sidebar agar sidebarnya juga tampil dalam tampilan si inputnya gitu, biar si sidebarnya ada gitu. Nah, ini kan ada ya pas diklik gitu. Nah, ini saya nggak tahu karena mungkin dari Google-nya jadi kayak otomatis gitu ya. Nah, misal di sini nah jadi ini pas kita klik lihat dia bakal menampilkan ke tampil PHP gitu. Kita demokan, misal kita nambahkan masukan jia misalnya. Nah, untuk kata sandinya misal jia 1 2 3, kita ulangi lagi jia 1 2 3. Nah, untuk petugas misal kita baak, nah kita simpan, dia bakal muncul alert. Nah, ini bakal muncul alertnya data berhasil disimpan, kita klik OK aja. Nah, dia bakal otomatis langsung ke data lihat petugas. Nah dia bakal langsung muncul di sini. Nah nomor ID-nya kan tadi kan pada tambah petugas kan gak ada masukan ID ya. Kenapa? Karena itu kita tambahkan secara otomatis sesuai yang ada di database-nya. Jadi di database-nya itu saya kayak menambahkan di sini nih, database-nya itu nah, auto increment, di mana auto increment itu dia langsung otomatis bikin ID-nya. Jadi kita nggak perlu masukin satu-satu ID-nya gitu. Nah, di sini sudah ada 3. Misal kita mau update, nah dia bisa di sini misal
kalau misalnya kita mau update tapi nggak mau jadi, nah berarti di sini kita ada ini kosongkan jika tidak ingin diganti gitu. Kalau misalnya kita mau diganti, misal dari kelompoknya kita ganti yang tadinya kan ini kita ganti jadi misalnya CSDL. Nah, berarti otomatis kata sandinya juga harus diisi. Misal tadi kan kata sandinya kita masukkan 1 2 3. Nah, kita simpan perubahan. Nah, berarti dia bakal munculin alert lagi data berhasil diupdate. Nah, setelah udah, dia bakal berubah menjadi CSDL gitu. Misal kita delete, nah dia bakal ada alert lagi, yakin ingin menghapus data ini. Kalau semisal kita yakin, kita klik OK. Nah, data berhasil dihapus, dia bakalan hilang di data petugas ini. Misal kita kembali lagi, nah dia bakal langsung ke dashboard. Terus kita log out. Nah, ketika log out, misal kita cek untuk validasi dari loginnya. Misal kita username kan karena tadi kita belum ada ya, datanya cuma hanya 2, admin utama sama Nindi. Coba kita masukkan yang belum ada. Misalnya kita masukkan nama Puput, passwordnya kita kosongkan terlebih dahulu. Nah, dia bakal ada kayak validasinya gitu. Misal kita tambahkan Puput 1 2 3. Nah, nama atau kata sandi salah. Ini juga sebagian dari kayak alert itu. Jadi dia tuh belum ada di database kita, makanya dia tidak bisa login karena di database-nya itu belum ada atau belum dimasukkan. Udah, cukup sekian dari saya. Mungkin saya mau menjelaskan dari tampilan dari CSS-nya ini mungkin agak terlalu panjang ya, karena durasinya mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan, dan di sini juga ada sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau ada penjelasan yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.